Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya dengan Romo Cornelius ingin mewawancara bertemakan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan ajaran agama, serta bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat membantu menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia? Kalau kami di Katolik itu ada semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya bahwa dari semboyan itu sudah terjawab, maksudnya bahwa dari semboyan itu kami meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai keagamaan itu harus berjalan berdampingan. Maka program-program misalnya yang menurut saya apa yang kami lakukan, misalnya program literasi kebangsaan yang melibatkan bukan hanya orang-orang muda dari Katolik saja, tetapi juga dari teman-teman yang berkeyakinan yang lain, dan juga pendalaman itu kan lintas iman. Tapi di intern, misalnya di intern gereja Katolik itu juga ada pendalaman nilai-nilai kebangsaan yang intern Katolik juga ada orang-orang muda. Terus kalau soal nilai-nilai keagamaan itu juga pasti bahwa program-program misalnya pendampingan, lalu program katekese atau pembinaan untuk orang-orang muda berkaitan dengan nilai keagamaan itu juga pasti berjalan. Dari semboyan itu sudah kelihatan bahwa menurut kami gereja Katolik itu nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keagamaan itu hukumnya wajib, harus berjalan berdampingan. Baik, terima kasih. Bagaimana cara generasi muda dapat berperan dalam menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika dan harmoni keberagaman di tengah berbagai tantangan masa kini? Menurut saya orang-orang muda harus berani keluar dari yang saya sebut zona nyaman, artinya misalnya lebih nyaman sendiri, lalu lebih nyaman juga misalnya dengan paham-paham tertentu yang terkesannya mengungkung pemikiran lalu sikap. Orang-orang muda harus keluar dari situ, lalu mengadakan yang namanya tadi perjumpaan secara real time, bukan hanya di media sosial, tetapi secara real time. Itu saya pikir penting, karena bagaimanapun juga perjumpaan wajah dengan wajah itu kadang bisa mengubah persepsi ketimbang perjumpaan face to face. Tapi secara media komunikasi saya pikir kesannya tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan perjumpaan wajah antar wajah secara real time. Itu bisa mengubah persepsi, bisa membuat orang muda akhirnya keluar dari asumsinya, keluar dari zona nyaman tadi ya. Menurut saya itu. Saya bersama narasumber, saya dengan narasumber dari katanya saya bernama Gavin Karnel. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bro, kalau lo lihat dari sisi iman Kristen, gimana sih cara Pancasila bisa jadi pedoman hidup bareng di tengah masyarakat yang berbeda-beda agamanya? Apa kalau merasa nilai-nilai Kristen juga nyatu dalam semangat Pancasila itu? Oke, untuk pertanyaan tersebut menurut aku Pancasila itu bisa menjadi pedoman hidup kita bersama, karena kita juga tahu kalau nilai Pancasila itu sejalan juga nih dengan ajaran Kristen, terutama juga dengan tentang kasih, saling menghormati setiap manusia dan hidup rukun dalam perbedaan. Kan sila kerja juga mengajarkan persatuan kan, jadi kita juga menanamkan nilai-nilai Kristen seperti keadilan, kepersaudaraan, dan juga menghargai martabat manusia yang tercermin juga dalam semangat Pancasila. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, dalam ajaran Kristen kan banyak banget ditekankan soal kasih sayang dan melayani sesama. Nah, menurut lo, hal itu bisa nggak sih jadi dasar nyata untuk menjalani sila-sila di Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dalam kehidupan sehari-hari menurut aku atas pertanyaan tersebut itu ajaran kasih dalam Kristen itu dapat menjadi dasar ya untuk menjalankan sila-sila Pancasila. Misalnya kita tuh bisa saling menolong satu sama lain, terus juga melayani tanpa memandang suku atau agama. Jadi kita walaupun mau menolong tuh kita nggak melihat dari latar belakangnya dulu. Jadi walaupun berbeda-beda kita juga tetap harus menolong. Kalau misalnya kita bisa menolong dari hal kecil juga kenapa nggak harus kita lakuin. Terus juga kita untuk bersikap adil juga
kan harus adil kan, walaupun kita berbeda-beda kita nggak memandang mereka seperti apa. Dan juga dalam menjaga persatuan itu dalam kehidupan itu cukup dengan menghormati lah dan juga menghargai satu sama lain seperti itu. Oke, saya di sini dengan narasumber. Perkenalkan, nama saya Andreas Santo Gunawan. Saya sebagai umat beragama Buddha. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Baik. Bagaimana pandangan kakak tentang peran nilai-nilai moral dalam ajaran Buddha untuk memperkuat pengalaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kalau menurut saya secara pribadi, nilai-nilai moral yang diajarkan agama Buddha untuk memperkuat Pancasila itu satu, dalam ketuhanan yang Maha Esa, rasa bersyukur, rasa membutuhkan Tuhan itu terpancar. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebagai manusia nggak serakah. Jadi untuk persatuan Indonesia kita mengadakan gotong royong, membersihkan lingkungan desa, rumah, komplek dan lain-lain. Dalam yang sila keempat kita mengadakan musyawarah ketika ada ketidaknyamanan atau ingin membuat acara tertentu dalam suatu wilayah. Yang keadilan, kita sebagai manusia itu harus aware tentang orang lain. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara umat Buddha berkontribusi dalam menciptakan kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama di Indonesia? Baik, di umat agama Buddha kami juga memiliki pemuka agama. Pemuka agama kami itu sering mengadakan diskusi dengan pemuka-pemuka agama lainnya. Apa yang didiskusikan pemuka agama kami, hasilnya itu selalu sampai ke bawah, ke umatnya. Jadi umatnya itu lebih aware, lebih tahu, lebih paham dia harus kayak gimana ke depannya supaya toleransi yang ada di Indonesia ini nggak pecah seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah bersama narasumber yang terakhir. Boleh perkenalan dulu Pak? Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Mushola Salam di wilayah Blok SK Perum Taman Walet. Nama saya Bapak Jasmita dari pengurus Mushola Salam Blok SK. Ya, baik, langsung ke pertanyaan pertama. Dalam pandangan Bapak, apa peran umat Islam dalam memperkuat persatuan bangsa sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Pada intinya, ya kita juga berperan di dalam masyarakat kan sesuai sama kemampuan kita ya. Ya di dalam pengembangan Islam tentunya ya kita berupaya disesuaikan dengan keadaan umat pada saat ini yang tidak bertentangan dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami tentunya di sini ya terus berusaha sebagai pengurus daripada mushola untuk membawa umat terutama di lingkungan kami di wilayah Blok SK ini untuk secara kontinu mengadakan pengajian-pengajian yang dalam hal ini kami masih bisa ataupun baru bisa mengadakan pengajian-pengajian di tingkat mushola ini 1 kali dalam sebulan, dan tentunya di dalam pengembangannya kami juga bekerjasama dengan tingkat RW, yaitu kami mengadakan forum pengajian lintas RW RW 14 ini. Jadi selain ada pengajian di mushola yang diadakan setiap 1 bulan sekali, juga kami mengadakan pengajian lintas RW, lintas mushola RW 14 yang diadakan sebulan sekali, yaitu muter dari
Di sini di RW 14 ada 10 RT. Jadi tiap bulan muter terus. Misalkan dari RT 1, bulan kedua di RT 2, terus muter terus tadi. Jadi setelah RT 10 itu balik lagi ke RT 1 lagi. Jadi terus nggak ada putusnya gitu. Kecuali pas bulan Ramadan kita di-off dulu. Jadi pengajiannya tetap berjalan, cuman diarahkan atau difokuskan ke tingkat yaitu bulan Ramadan. Jadi untuk semangat gotong royong sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ikaan. Jadi kami di sini juga ada dari berbagai daerah kumpul di sini. Dari Sumatera, juga ada dari Kalimantan atau dari wilayah timur juga ada. Jadi kami senantiasa berbaur menjadi satu di dalam semangat kegotong royongan. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Kami berpesan kepada anak muda, tentunya masa depan itu ditentukan dari generasi muda sekarang. Jadi tentunya yang tua-tua ya harus memberikan motivasi kepada anak-anak muda, terutama nilai-nilai akhlak. Karena Nabi Muhammad itu diturunkan untuk untuk menyempurnakan akhlak di dalam dunia ini, terutama yang ada di wilayah kita masing-masing. Jadi kami berpesan kepada anak muda untuk senantiasa memperdalam terutama ilmu agama. Ya, dimanapun kita berada, tentunya kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas ilmu kita, baik yang berada di tingkat RT ataupun yang berada dimanapun, misalkan di dalam kuliah, ya kan pasti ada kajian-kajian, walaupun itu kajiannya itu, yang jelas kita berusaha berupaya untuk meningkatkan keilmuan kita, terutama ilmu untuk diri sendiri dulu. Nah, kalau udah ya istilahnya udah lumayan lah ilmu dari dalam diri kita bisa kita kembangkan, terutama untuk keluarga kita dulu, baru ke lingkungan masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing. Tentunya kami berpesan kepada anak muda untuk senantiasa berupaya meningkatkan ilmu kita, terutama ilmu yang berkaitan dengan akhlak kita, baik akhlak kepada sesama maupun akhlak kepada lingkungan di alam semesta ini. Terima kasih. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.